ada Kak Mary di sini, Kak Susi di sini, dan Kak Vino. Kita akan beribadah walaupun lewat video. Adik-adik sudah siap? Handphonenya sudah dicas belum? Sudah. Oh sudah, oke. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Alkitabnya, persembahannya juga sudah disiapkan. Sudah? Oke, kita akan mulai. Kita mau saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Semangat ya adik-adik. Lagu sukacita adalah sukacita. Adalah Sukacita di hati, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita-sukacita. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi Kak, nanti agak sulit, adalah sukacita. Ya, kata ya. adalah sukacita Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, kita akan berdoa pembukaan yang dipimpin Kak Susi. adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh beribadah walaupun dengan video, dengan online. Tuhan, Kau berkati ibadah kami, adik-adik kami yang di rumah dan kakak-kakak yang melayani Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan pujikan, siarkan dulu. Adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Hai siapa di bumi,
Mazmurnya dari Mazmur pasal 60 ayat 3 sampai 7. Mazmur pasal 60 ayat 3 sampai 7. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu bilang amin ya. Amin. 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 Oke, Kak Mary akan baca ayat yang tercetak keluar. Adik-adik dan Kak Susi dan Kak Vino membaca ayat yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkan kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perhatikanlah retak-retaknya, sebab bumi telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, Tanda untuk berlindung terhadap panah. supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Demikian Mazmur. Kita masuk firman Tuhan sambil memuji Tuhan. Firman-Mu pelita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini dan juga dalam perenungan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita satu di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena 1 minggu yang lalu Tuhan Yesus boleh menyertai kegiatan kami, baik kakak layan, baik adik layan, atau orang tua kami dalam kehidupannya masing-masing. Dan hari ini Tuhan mempertemukan kami di ibadah IMPA secara online. Kami bersyukur atas fasilitas yang sudah Tuhan sediakan lewat orang di sekitar kami, sehingga adik layan boleh beribadah IMPA meskipun secara online. Biarlah Tuhan, ketika saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mempersiapkan adik-adik untuk boleh fokus mendengarkan dan juga dapat mengerti apa yang diinginkan Tuhan lewat firman hari ini. Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkannya. Amin. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ngajaran Allah. Ia sendiri datang
menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab air mata memancarkan di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak ada akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tidak terasa hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Nah, Minggu Advent itu adalah minggu di mana kita semua yang percaya kepada Tuhan itu mengharapkan hal yang baik ketika nanti Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah dunia dan kehidupan kakak dan juga adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau kasih gambar. Kira-kira kasih pilihan. Kira-kira adik suka dengan gambar yang atas atau adik-adik suka dengan gambar yang bawah? Nah, silahkan dipilih ya. Lagi, kakak mau kasih gambar lagi. Adik-adik suka gambar yang di atas atau gambar yang di bawah? Nah, adik-adik, kakak yakin pasti adik-adik suka dengan gambar yang di bawah. Gambar yang terlihat indah, di mana ketika padang gurun itu banyak bunganya, lalu banyak oksigennya, tidak gersang seperti yang di atas. Kemudian adik-adik juga suka gambar yang di bawah karena semuanya saling mengasihi, tidak bertengkar, dan tetap mau merangkul di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan ketika adik-adik mempunyai mainan. Dulu kakak waktu kecil, kakak juga punya adik ya, di mana rumah itu berantakan banget. Rumah kakak berantakan karena penuh banyak dengan mainan. Wah, rasanya tidak nyaman ya dilihat karena rumahnya menjadi tidak bersih, rumahnya kotor, rumahnya tidak rapi. Bagaimana ketika hal yang seperti itu adik-adik lihat? Pasti rasanya tidak enak ya. Nah, begitu juga ketika kita berjalan atau berekreasi di tempat yang begitu kotor. Misalnya di pantai yang banyak sampahnya, pantai yang tidak ada tanamannya, pokoknya gersang, panas, dan adik-adik tidak nyaman. Pastinya adik-adik tidak suka ya, maunya pantai yang ada pohon kelapanya, maunya pantai yang sejuk, yang indah, yang bersih supaya kita bisa menikmati. Begitu juga adik-adik ketika adik-adik juga merasakan kesedihan. Adik-adik suka dengan sedih atau bergembira. Kakak yakin pasti adik-adik suka dengan rasa senang, karena ketika kalau kita sedih, kita merasa tidak suka, kita merasa tidak bersemangat. Tapi ketika kita senang, kita merasa bersemangat melakukan apapun untuk melakukan kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, segala situasi yang tidak bersih, yang buruk, yang membuat kita menangis, duka cita, tidak nyaman, itu rasanya pasti tidak enak. Maka itu kita perlu tata, perlu dirapikan, perlu membenahi diri. Jika ada yang rusak, diperbaiki. Jika yang sedih, dihibur. Jika ada yang kotor, dibersihkan. Nah, sama juga dengan pembahasan
bacaan hari ini, Nabi Yesaya itu diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa Yehuda. Karena mengapa? Bangsa Yehuda pada saat itu ada dalam masa pembuangan. Kalau masa pembuangan itu tidak enak adik-adik, diatur menjadi budak, disuruh-suruh, tidak bisa bebas, tidak bisa beristirahat. Nabi Yesaya memberikan kabar baik. Tuhan yang mengutus Yesaya untuk memberikan kabar baik kepada bangsa Yehuda kalau mau dibebaskan. Caranya dengan apa? Caranya mereka harus bertobat. Bertobat, tidak melakukan kesalahan dan melakukan yang baik. Meninggalkan yang mendukakan hati Tuhan dan melakukan hal yang baik. Misalnya, bangsa Yehuda tidak lagi untuk menyembah patung berhala, tapi mereka menyembah Tuhan yang akan membebaskan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih kalau misalnya Tuhan itu menghibur adik-adik? Aku nggak pernah kak merasa dihibur Tuhan. Adik-adik, memang Tuhan tidak pernah datang langsung kepada adik-adik, tapi Tuhan bisa menghibur adik-adik lewat orang-orang di sekitar adik-adik. Hal yang buruk ketika adik-adik sedih, adik-adik mendapatkan nilai yang jelek, adik-adik diejek teman, pasti ada seseorang yang Tuhan kirimkan untuk adik-adik supaya adik-adik dihibur. Misalnya mama, papa, kakak layan. Misalnya juga bisa oma, opa yang menghibur keluarga besar adik-adik sehingga adik-adik tidak lagi bersedih karena Tuhan Yesus mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan bisa mengubah hal yang buruk menjadi hal yang sedih. Kalau adik-adik dan juga kakak mau tetap taat kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan mengubah segala sesuatu yang buruk, Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak enak menjadi yang indah, menjadi yang sukacita. Ketika kita bersukacita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan juga adik-adik, kita tetap harus percaya situasi saat ini yang tidak enak, virus corona, nanti Tuhan, kita percaya dengan di dalam doa Tuhan pasti pulihkan dunia ini, pulihkan Indonesia, pulihkan keadaan adik-adik dan kakak semuanya seperti sedia kala. Adik-adik yang saat ini ibadah impa di rumah, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan supaya di waktu yang akan datang adik-adik bisa impa di gereja kembali, bertemu dengan kakak layan. Adik-adik yang masih bersekolah di rumah, adik-adik berdoa meminta Tuhan supaya adik-adik bisa kembali lagi bersekolah. Nah, ketika itu kita bisa bersukacita. Maka dari itu adik-adik, ketika adik-adik tidak menginginkan hal yang buruk terjadi, tapi menginginkan hal yang baik, kita tetap harus patuh kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Tuhan mampu mengubah rasa sedih menjadi rasa sukacita. Tuhan mampu mengubah yang tidak enak dipandang oleh mata menjadi hal yang indah. Karena Tuhan mampu mengatasi segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Adik-adik, selamat memasuki masa Advent. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai adik dimanapun adik berada. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih juga kami sudah boleh beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan beribadah syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong di dalam kondisi seperti ini kami masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami dari keadaan yang sekarang ini. Ada COVID, ada bencana alam, ada banyak hal yang boleh dialami bangsa kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih, kami menyerahkan Bapak Jokowi dan seluruh pegawainya, biarlah semuanya boleh bekerja untuk pemulihan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dunia, terkhususnya di Indonesia. Tuhan, berkati Tuhan gereja-gereja di Indonesia ini dari kota sampai ke pelosok desa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, harapan Bapa, berkati gereja kami, berkati Bapak Pendeta, berkati kegiatan Tuhan, pelayanan kami dari PA,
PT, GP, Lansia, PKB, Engkau berkati semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja kami hanya di dalam tangan. Haleluya. Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami Tuhan, terutama pelkat anak gereja Bukit Harapan Tuhan di dalam kesehariannya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak klien Tuhan, sebagai anak-anak di dalam pendidikannya, di dalam kesehatannya, di dalam kesehariannya Tuhan, biar memberkati mereka dan jauhkan mereka dari segala bencana dan segala hal buruk yang ada di negeri kami yang sedang kami jalani ini Tuhan. Berkati dalam pelayanan ini Tuhan Yesus, biarlah adik-adik kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang terutama Tuhan, biar memberkati kesehatannya Tuhan, supaya adik-adik kami terhindar dari virus COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan adik kami yang sedang melaksanakan ujian ataupun ulangan, ikut menyertai mereka, jam pikiran mereka, supaya mereka bisa mendapat nilai yang terbaik dan bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, ini seru dan permohonan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena ibadah IMPA secara online saat ini Tuhan boleh sediakan dengan baik adanya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang bertugas, Kak Mary, Kak Devi, Kak Susi, dan Kak Vino, beserta teman-teman yang membantu untuk proses penyuntingan, dan juga teman-teman adik-adik klien yang di rumah yang saat ini beribadah. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ketika kami tetap percaya apapun yang sudah Tuhan perbuat nanti ke depannya itu mendatangkan hasil yang baik, sehingga kami berdoa dalam pergumulan kami semua boleh hadir di dalam IMPA tatap muka di waktu yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh baik. Ini doa dan seluruh permohonan kami yang kami mau beralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Nanti persembahannya bisa dititipkan melalui orang tua. Terus nanti doa persembahannya akan disampaikan teman adik-adik. Kita pujikan Tuhan betapa banyaknya. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Tuhan Yesus, terima kasih berkata ini. Terimalah dan berkati
persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Namun sebelumnya mungkin ada informasi dari Kakak Layan untuk adik-adik kita. Adik-adik, kita masih dalam masa pandemi COVID ya Kak. Jadi adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Ada yang masih mau ulangan Kak minggu depan. Tidurnya teratur, belajarnya pas jamnya, karena kan adik-adik tetap di rumah. Jadi jangan bermain, lupa belajar, belajarnya malam, kondisinya nanti tidak kurang fit. Jadi adik-adik harus tetap taat sama waktu ya Kak. Jadi bukan waktu yang ngatur atau handphone yang ngatur, tapi adik-adik yang mengatur diri sendiri. Tetap sehat untuk bisa melaksanakan ujiannya, yang sudah nanti hasil dengan sambil berdoa ya Kak. Harus tetap berdoa. Nah adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan bernyanyi lagu Jika Padaku Ditanyakan. Yang semangat ya. Terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Boleh Tuhan sertai dengan baik. Kami bersyukur adik-adik dan juga kakak layan boleh mengikuti, yang bertugas boleh bertugas dengan baik. Adik-adik yang mengikuti IPA juga mengikuti IPA dengan baik. Tuhan berkati kehidupan kami di satu pekan yang akan datang, sehingga apapun yang dilakukan oleh adik-adik, kakak layan, bahkan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.